Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita menjelaskan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu dan dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Jadi, ketika Perang Dunia Kedua dan Jepang sedang menjajah Indonesia, Jepang itu kalah oleh sekutu di Perang Dunia Kedua. Nah, kabar tersebut sampai ke masyarakat Indonesia, dan masyarakat Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya. Dan dibentuklah BPUPKI dan PPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Ketua PPKI bertemu dengan perwakilan dari Jepang. Perwakilan dari Jepang mengatakan bahwasannya Jepang akan memberikan hadiah berupa kemerdekaan bagi Indonesia. Lalu pada saat itu terjadilah perbedaan pemahaman antara kaum muda dan kaum tua di Indonesia. Kaum muda seperti Sultan Syahrir dan kaum tua Insinyur Soekarno. Nah, kaum muda merasa bahwasannya proklamasi harus segera dilakukan. Kaum muda tidak mau bahwasannya kemerdekaan kita itu seperti hadiah dari Jepang. Tapi kaum tua merasa bahwa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dengan cara tergesa-gesa, harus dipikirkan dengan matang-matang. Nah, karena perbedaan pendapat tersebut, akhirnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Nah, saat itu kaum muda menculik Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok dan dipaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Insinyur Soekarno memberikan pemahaman bahwasannya kemerdekaan Indonesia akan segera diproklamasikan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 12 siang. Nah, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dan merumuskan teks proklamasi. Lalu dibacakanlah teks proklamasi itu di hadapan masyarakat banyak dan ditandatangani diwakilkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan satu di antara momen penting bagi Indonesia. Pada saat itu, Indonesia dinyatakan merdeka dari negara penjajah. Nah, itu merupakan hal penting ya, karena itu menjadi tanda bahwasannya Indonesia sudah bebas dari penjajah. Nah, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia juga terjadi melalui proses yang tidak mudah di tengah perjuangan rakyat untuk merdeka. Perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dikatakan tidak mudah karena kita melawan senjata-senjata hebat. Kita hanya menggunakan senjata-senjata tradisional, tapi kita akhirnya bisa merdeka. Nah, itu dilalui dengan cara yang tidak mudah. Lalu proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia mengandung beberapa makna penting secara umum, yaitu sebagai berikut. Proklamasi merupakan puncak perjuangan. Nah, setelah para tokoh pahlawan kita berjuang untuk memerdekakan Indonesia, akhirnya Indonesia merdeka dengan ditandai diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Jadi hal ini menandakan bahwasannya proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah hal yang penting, karena itu merupakan puncak dari perjuangan para pahlawan. Nah, yang kedua, proklamasi sebagai persyaratan de facto. Jadi Indonesia akan dikatakan secara fakta bahwasannya merdeka ketika sudah ada setelah sudah diproklamasikannya kemerdekaan. Lalu proklamasi sebagai pernyataan bahwa bangsa Indonesia bermartabat. Tentu kita sudah terlepas dari penjajahan, itu menandakan bahwasannya negara kita sekarang sudah bermartabat, berdiri sendiri, tidak sedang dijajah oleh negara lain.
Lalu ada proklamasi merupakan peristiwa penting dalam sejarah. Nah, karena ini adalah momentum yang sangat penting ya, ini momentum kita terlepas dari penjajahan. Nah, karena itu proklamasi menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi telah melahirkan bangsa Indonesia. Nah, awalnya Indonesia itu dijajah negara yang dijajah oleh negara yang lain. Jadi kita tidak memiliki hak atas negara kita sendiri. Nah, dengan diproklamasikannya kemerdekaan, otomatis itu menjadi ciri bahwa negara Indonesia itu telah lahir. Lalu proklamasi menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat. Nah, itu untuk pengertian proklamasi. Lalu setelah kemerdekaan atau setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, terjadi juga beberapa pertempuran, di antaranya 4 pertempuran yang Ustazah tulis di sini ya. Anda semua bisa lihat, yang pertama ada pertempuran 5 hari di Semarang dari tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Tentu tanggal itu tidak jauh dari diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dan 14 Oktobernya sudah terjadi pertempuran lagi. Lalu pertempuran Kreung Panjo di Aceh tanggal 24 November 1945. Lalu ada pertempuran Bogor 8 Desember 1945, juga ada pertempuran Ambarawa 12 sampai 15 Desember 1945. Nah, dari diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, ada beberapa sifat-sifat yang harus kita teladani. Yang pertama, semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Ketika kita mendengar sejarah-sejarah sebelum diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, atau setelahnya pun, kita lihat bahwasannya pengorbanan para pahlawan itu sangat tidak bisa diukur jasanya. Berkat merekalah, berkat doa mereka juga dan perjuangan mereka, kita akhirnya bisa hidup dengan damai di negara ini. Nah, ketika sudah mempelajari proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita bisa menanamkan semangat nasionalisme, yaitu cinta akan negara kita sendiri. Tidak menjelek-jelekannya, apalagi sampai membuat negara kita berpecah belah. Persatuan dan kesatuan, tentu karena kita tahu bahwasannya proklamasi kemerdekaan ini tidak murah, dibayar dengan linangan air mata dan cucuran keringat, bahkan tidak jarang dibayar dengan nyawa para pahlawan kita. Oleh karena itu harus tumbuh dalam diri kita persatuan dan kesatuan. Lalu kerjasama dan tanggung jawab, tentu dengan kita mempelajari sebelum diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, jerih payah para pahlawan kita harus bekerja sama dan tanggung jawab sama-sama mengurus negeri ini dengan baik. Lalu cinta tanah air, rela berkorban tanpa pamrih, seperti para pahlawan kita yang tidak meminta apa-apa, mereka memperjuangkan kemerdekaan bangsanya sehingga akhirnya kita sekarang bisa mandiri hidup di negara kita dengan nyaman. Nah, setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, bagaimana keadaan ekonomi warga negara Indonesia? Nah, bidang ekonominya, keadaan perekonomian Indonesia pasca diproklamasikannya kemerdekaan mengalami kondisi yang cukup terpuruk dengan terjadinya inflasi dan pemerintahan tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda. Akhirnya keadaan kas negara dan bea cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa pemerintahan Indonesia menetapkan 3 mata uang sekaligus, yaitu mata uang The Java's Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang pemerintahan Jepang. Pemerintahan Indonesia juga mengambil tindakan lain, yaitu menasionalisasikan The Java's Bank dan perkebunan Dandas. Perkebunan asing milik swasta asing serta mencari pinjaman dana dari luar negeri seperti Amerika.
Nah, kendati demikian, kebijakan tersebut tidak memberikan hasil yang berarti dikarenakan adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup akses ekspor impor yang mengakibatkan negara merugi sebesar 200 juta. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh pemerintahan Republik Indonesia untuk mengatasi masalah ekonomi adalah menyelenggarakan konferensi ekonomi pada bulan Februari 1946. Agenda utamanya adalah usaha peningkatan produksi pangan dan cara pendistribusiannya, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan milik swasta asing. Nah, itu yang bisa Ustazah sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh diisi di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila selama penyampaian masih banyak kekurangan. Ustazah tutup saja dengan doa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.